Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo sobat edukatif yang ada di rumah dan mungkin yang sedang beraktivitas. Selamat berjumpa lagi di acara Ruang Edukasi, persembahan dari Al-Firdaus Class Islamic School, yang pada hari ini luar biasa, hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di ajang Ruang Edukasi persembahan dari Al-Firdaus Class Islamic School, kita menghadirkan sosok tamu yang luar biasa, sosok anak yang sangat spesial, sangat istimewa, dan nanti kita akan berbincang lebih jauh. Dan yang pasti pada kesempatan Ruang Edukasi kali ini kita mengangkat tema Al-Quran Pembimbing Masa Depanku, dan spesifik nanti bagaimana kita menjaga hafalan Al-Quran di masa pandemi. Oke, dengan saya Imam Subhan, dan tentu di samping kanan saya tadi sudah menghafalkan bacaan Al-Quran yang luar biasa, merdu, fasih, dengan makhraj yang sangat baik, yakni akan saya perkenalkan dulu masing-masing dari tamu spesial saya yang hari ini luar biasa bisa hadir di Ruang Edukasi di channel YouTube Al-Firdaus Class Islamic School. Baik, saya akan mulai perkenalkan di samping kanan saya persis, ya. Tentu bagi keluarga besar Al-Firdaus, terutama bagi siswa, mungkin alumni siswa sekolah menengah Al-Firdaus, tidak asing lagi dengan sosok ini, karena anak ini adalah salah satu alumni ya di sekolah menengah Al-Firdaus. Ya, saya perkenalkan yang pertama, nama lengkap adalah Fakhfirli. Ya, betul ya, Fakhfirli. Ini kalau nama undangan nama panggilannya apa ini? Firli ya. Keren juga Firli. Fakhfirli. Itu dulu orang tua ngasih nama ini artinya apa ini? Biar selalu minta ampunan. Ya, jadi apa kok maaf? Iya. Maaf gitu ya. Fakhfirli. Ini tanggal lahirnya di Surakarta 7 November 99. Oh, nama tahunnya cantik ya, 1999 ya. Oke, dan alamat rumah Fakhfirli ini di Jalan Muhammad Jasman ya, 6 nomor 56 Kuyudan Baru, benar? Makam Haji Kartosuro Sukoharjo. Nama ayah
Ahsin. Iya. Singkat sekali nama ayah Ahsin, Ibu Dian Widyastuti. Oke. Tadi saya katakan bahwa Pak Firly adalah alumni Al-Firdaus, Sekolah Menengah Al-Firdaus, dan itu SMP SMA ya. Iya. Di sana, dan sekarang mendapatkan program beasiswa, betul ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Oke. Betul. Oke, luar biasa. Nah, ini segudang pengalaman dan juga aktivitas Pak Firly ini, prestasi-prestasi, juara-juara, ya kebanyakan memang juara tahfidz Al-Quran ya. Iya. Iya. Terus pengalaman beasiswa juga sampai sekarang, jadi kuliah gratis ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Uang saku dapat nggak? Kalau uang saku enggak. Saya uang saku dapat dari kakak malah. Oh, dari kakak, ya? Beasiswa kakak banyak. Oh, beasiswa kakak banyak ya. Iya, Nanti saya alhamdulillah. kenalkan Iya. kakaknya, dan ini baru adiknya. Oh ya, tadi Pak Firly dan nanti Arina itu kakak beradik. Ya, dari 8 bersaudara, betul ya? 9. Oh, 9 Tapi bersaudara. Satunya meninggal. adiknya Iya. persis. Oh, adiknya Pak Firly persis meninggal ya. Iya. Oke, ini di sini di CV ini saya heran ya. Saya dulu ketika mahasiswa buat CV nggak bisa 2 halaman, hanya satu. Ini sudah selesai karena nggak punya pengalaman apa-apa. Ini coba lihat ya, dari mulai pendidikannya, pengalaman lomba, prestasi. Saya dulu nggak punya pengalaman apa ya. Terus pengalaman beasiswa, pengalaman kerja lagi. Padahal masih mahasiswa. Memang kerja apa nih Pak Firly? Kalau saya ini kayak guru privat Quran gitu. Guru privat Quran. Iya. Oke. Ke rumah? Iya, ke rumah. Santrinya atau ke rumah Iya, siswanya? ke rumah siswanya. Nah, ini pas masa pandemi ini? Kalau masa lewat pandemi apa? ini sementara libur dulu gitu. Libur dulu? Iya. Oke. Itu hafalan ya? Menghafal ya? Iya, hafalan. Atau membaca? Untuk yang tadi diajari? Hafalan. Hafalan. Jadi nanti store-nya ke saya gitu hafalannya begitu. Oke, Benar. gitu ya. Baik, oke, tadi sudah saya perkenalkan Pak Firly. Ya, luar biasa. Punya alamat Instagram, YouTube, atau punya, mungkin barangkali dia tambah follow-nya? Instagramnya @firly pakai Y gitu. Oke ya, Firly. nih biar sobat edukatif yang di rumah bisa memfollow dari Instagram Pak Firly. Oke ya, ini pengalamannya luar biasa meskipun masih kuliah, pengalaman kerjanya sudah banyak kegiatan. Kalau organisasi kemahasiswaan apa yang diikuti di Saya ikut UMS? mahasiswa pecinta Al-Quran. Mahasiswa pencinta Al-Quran Iya. ada ya? Ada di UMS ada. Banyak itu, Banyak ya ikut banyak. banyak. Terus kegiatannya apa? Yang menghafal terus gitu? Kegiatannya ya nanti kayak mengadakan seminar Quran kayak gitu juga Seminar ada. Quran. Ya nanti camping Quran tuh kayak nanti mengadakan acara yang kurang lebih 3 hari untuk menghafal Al-Quran gitu Menghafal bareng Al-Quran. teman-teman kayak gitu, terbuka untuk umum kayak gitu. Sekaligus kita karena menghafal kan harus ngecek terus Iya, kita ya, iya, biar bisa tercek, merujuk, ya. iya, gitu. Saling mengoreksi gitu Iya, ya. benar. Oke, sekarang saya perkenalkan kakaknya, benar ya? Iya. Ya, ini 2 kakak beradik yang sangat luar biasa dari 9 saudara tadi ya. Nama lengkapnya Arina Al-Haq, wah, karena double K ini ya. Sarjana kedokteran. Lulus kapan nih? Selesai ujian skripsinya Februari kemarin. Februari kemarin ya? Iya. Baru saja ya? Iya. Oke. Tapi ini wisudanya menunggu offline. Menunggu offline. Iya. Karena kalau Oh, kemarin online online terus ya? Iya. Yang UMS dua kali ya? 2 kali ya? 2 kali. Oh, ini mau menunggu mau yang offline. offline ya, biar terasa ini. Iya. Oke, sarjana kedokteran Al-Hafizah sama, lahir di Surakarta 11 Agustus 97, selisih 2 tahun ya Betul. dengan Pak Firly. Ya, anak kedua dari Abah Aksin dan Umah, manggilnya Abah dan Umah ya. Iya. Ini nonton nggak di YouTube? Iya. Nonton ya? Oke. Halo Abah Aksin ya. Dan juga Umah Dian Widyastuti yang mungkin di rumah sedang menyimak acara ini ya. Oke, ini alamat sama otomatis ya. Iya. Oke, riwayat pendidikan sama alumni Al-Firdaus juga di SMP-nya aja nih ya. SMP SMA. Oh, SMP SMA. Oke, ini SMA-nya nggak ditulis. Tapi terus ke pondok pesantren ya ini ya. Iya. Ya, pondok pesantren antara lain ada program tahfizul Quran PP Al-Fatah Krapyak Kartosuro, juga ada rumah tahfidz Darussalam ya Kartosuro juga. Nah, ini dan tahun 2016 lulus SMA Al-Firdaus, kemudian langsung dapat beasiswa ya. Betul, beasiswa ke UNS. Universitas 11 Maret masuk
Fakultas Kedokteran. Itu gara-gara hafal Al-Quran ya? Ya, memudahkan masuk. Memudahkan masuk ya. Oh ya, tadi saya memang nanti coba kita korek juga saya yakin namanya bisa diterima kedokteran secara akademis kan mesti mampu ya. Jadi bukan hanya hafal Al-Quran, tapi memang secara intelektual, secara kemampuan akademis kan mendukung gitu kan, saling terkait satu sama lain ya. Oke. Kemudian tahun 2020 lulus dari sarjana kedokteran, mau wisuda ya. Setelah biasanya proses nanti ini ya, mengambil profesi ya. Atau apa biasanya masih koas sekarang? dulu. Masih koas dulu ya. Oke, koas berapa tahun biasanya? 2 tahunan. 2 tahunan ya, baru dapat gelar dokter gitu ya. Iya. Oke. Ya ini pendidikan profesi dokter ya, nanti masih dipending ya karena pandemi ini ya. Di sini riwayat beasiswa ini banyak sekali beasiswa, mulai dari SMP SMA berarti ya? Atau bahkan dari SD beasiswanya? SD. Jadi sekolah gratis terus ya? Wah, orang tua seneng sekali nih Abang Sim ya, punya anak yang luar biasa. Oke, jadi dari SD, dulu TK nggak TK? TK. TK, terus TK ke SD, SD. beasiswa, Iya. SMP beasiswa, SMA beasiswa, kuliah juga beasiswa. Nanti cita-cita ini favorit dan ini juga mau S2, S3 gitu ya? Rencana? Amin, mudah-mudahan. Insya Allah ya, beasiswa juga ya? Amin. Luar biasa. Oke, tadi riwayat beasiswa tadi sudah saya ceritakan, hampir semua sekolah yang ditempuh atau kuliah yang ditempuh mendapatkan beasiswa ya. Ini si Arina juga ini ya, aktif di Pesma Aroyan ya, pesantren mahasiswa Aroyan punyanya yang Hajah Siti Aminah ya. Iya. Apa aktivitasnya apa di sana? Dulu ya menghafal, ada kalau pagi di Rosa. Oke. Pagi di Rosa, malamnya setoran. Oke. Tapi karena kan sudah 3 tahun harusnya lulus keluar ke kos binaan. Tapi Iya. karena saya akhirnya disuruh lanjut, akhirnya jadi ustadzah di sana, bantu Jadi ustadzah? bantu nyimak. Bantu nyimak Iya. para mahasiswa yang lain ya. Oke. Pengalaman lomba ini sangat banyak ya, kalau saya baca nanti nggak selesai nanti waktunya ya. Lomba-lomba dan ini kebanyakan lomba juga tak masalah di bidang tahfidz ya. Tapi ini juga ada yang menarik, lomba karya tulis ilmiah di Olimpiade Humaniora Nusantara tingkat nasional ya. Ini juga sangat keren karena memang mahasiswa aktivitasnya ya tulis-menulis ya. Iya. Terus membuat riset. Ya kalau itu waktu masih di akhir dosen. Oh ini masih di akhir dosen? Iya, ya? berdua. Oh iya, ini tahun 2015 ini ya. Oke, saya malah lupa nih ya. Oke, kemudian juga pengalaman yang lain-lain ini semuanya sangat mengagumkan ya, bicara tentang prestasi dari Arina ini ya. Oke, cukup CV dari 2 tamu kita yang sangat spesial ini. Saya akan mulai berbincang ya, bertanya-tanya. Yang ada di pikiran saya aja, karena saya jujur begitu direkomendasikan nanti di ruang edukasi akan kedatangan alumni Al-Firdaus yang hafid Al-Quran atau hafal Al-Quran, itu saya merinding gitu ya. Saya juga merindukan anak-anak saya, mungkin anak-anak para orang tua yang lain itu bisa hafal Al-Quran, karena ya sudah dijanjikan oleh Allah gitu ya, bahwa nanti wah kita akan bahagia di surga gitu, dan bisa menarik orang tua untuk bahagia bersama, berkumpul di surganya. Oke, saya akan mulai ke Fahfirli, ke Arina dulu kakaknya ya, pengalaman mulai dari keluarga dulu. Saya jujur saja ya iri juga karena iri positif kan baik ya. Iya. Dengan Abah Aksin ya, yang mendidik anak itu luar biasa. Kalau gimana sih model pendidikan ya di rumah? Apakah ketat Abah Aksin ini? Oh, kamu harus hafal atau apa? Artinya terus Arina dan Fahfirli ini termotivasi gitu loh. Nah itu model pendidikannya kayak apa sih, pengasuhannya di rumah oleh Abah Aksin dan sosok Umah ya? Iya. Gimana? Mungkin cerita dulu. Kami dari kecil emang sudah dididik buat menghafal Al-Quran dan sudah didoktrin, misalkan kamu harus tujuan cita-cita utamamu harus hafal Quran dulu. Yeah. Nanti cita-cita selanjutnya apa ya kita inginkan itu terserah kamu mau apa. Oke.
Terus juga ya sesuai janji Allah kalau kita mendekatkan ke akhirat kan dunianya akan kepegang. Kepegang, ya. Nah, terbukti dengan sekolah-sekolah yang sekarang udah membuka beasiswa tahfidz gitu. Iya. Jadi kayak memudahkan kita untuk masuk, dan itu emang janji Allah itu kan pasti gitu. Pasti, Ya alhamdulillahnya setelah itu kami dari 8 bersaudara itu yang 4 atas sudah pernah menyetorkan selesai 30 juz. 30 juz. Ya, tinggal yang 4 bawah Oke. masih dalam proses. Nah, itu nanti dari rumah juga sudah dipersiapkan buat masuk ke pondok. Kalau lulus SD kan kami disuruh masuk pondok. Oke. Nah, dari rumah itu abah yang langsung memberi mengajarkan Al-Quran itu dengan cara mendikte. Nah, satu ayat. nanti abah yang ngomong, nanti kita yang menirukan. Oke. Nah, itu untuk persiapan kami masuk ke pondok. Oke. Agar kami tidak kaget saat di pondoknya itu. Itu mulai dari juz berapa itu? Ya, awalnya juz 30. Juz 30 Ya, ya. surat-surat pendek dulu. Nah, itu kalau yang TK segitu. Nanti kalau udah masuk SD kan bisa nambah. Oke. Contohnya gimana? Saya penasaran, saya juga mudah-mudahan bisa ikut ke anak saya itu. Abah Asin gimana cara misalkan mulai dari surat apa itu di juz amma itu? Terus baca terus diulang gitu. Ya gitu. Berapa Abah kali? baca Quran, bawa Quran. Nanti bacain. Baca, nah ntar diulang-ulang satu ayat itu diulang. Itu sudah dengan makhraj yang baik, Iya. otomatis Iya. panjang pendek. Iya. Itu sudah. Dan Abah sebenarnya belum hafal, makanya buka Sambil baca Al-Quran. Iya, tetap baca. Iya. Supaya nggak keliru ini. Ya. Oke. Akhirnya kita yang menirukan berkali-kali sampai kita benar-benar lancar. Nah, nanti itu tiap ba'da subuh sama ba'da maghrib, kadang ba'da isya juga. Nah, nanti hari selanjutnya kayak murojaah ayat yang sebelumnya. Oke, mengulang. Biar tetap ingat ayat itu. Oke, itu ditarget kalau kata bicara waktu ya. Misalkan satu hari itu berapa ayat? Misalkan 1 minggu atau itu ada targetnya enggak? Biasanya setengah halaman. Setengah halaman itu dalam satu kali duduk tadi. Iya. Abah ngajari itu setengah halaman. Iya, kurang lebih segitu. Terus bisa dihafal dalam waktu? Ya kurang lebih mungkin kalau maghrib ke isya sampai isya. Maghrib sampai isya. Iya. Oke, terus itu bisa dihafal dari maghrib sampai isya itu. Iya. Setengah halaman itu. Iya. Oke, terus pertemuan berikutnya mengulang dulu yang sudah dihafal, baru pindah ke. Oke, begitu terus. Iya. Oke, jadi mesti ada mengulang dulu ya murojaah tadi ya. Agar kita nggak lupa juga yang sebelumnya. Gitu. Itu langsung berdua atau sendiri-sendiri? Yang masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Adik-adik Ya? yang ke SD. Ya SD yang belum masuk pondok itu diajarkan Di itu. program. Artinya bareng-bareng gitu ya, kelompok nggak Iya. individual gitu ya. Iya. Oke, terus masuk ke pondok. Terus proses berikutnya sampai hafal tadi 30 juz gitu. Kalau saya dulu itu masuk Al-Firdaus, kan SD-nya alhamdulillah lulus SD 4 juz karena liburan. Oke, begitu lulus SD 4 juz sudah 4 Nggih. juz di sekolah diajari itu ya. Iya. Itu sudah Abah masih campur tangan di situ 4 juz itu. Atau sudah pondok biasa? Kalau setoran saat SD hafalannya? belum masuk pondok, tapi waktu SD dulu liburan sekolah itu kami ke pondok. Oke. 2 minggu apa gitu. Nanti 2 minggu pun tuh alhamdulillah dapat berapa halaman gitu. Nanti liburan selanjutnya nambah. Oke. Alhamdulillah dapat 4 juz itu langsung lulus SD kelas 8. Kelas 8 itu saya berarti baru SMP kelas 2. Oke. Itu baru saya masuk pondok. Jadinya Al-Firdaus ke pondok sambil diantar jemput abah gitu. Oh, jadi muter gitu Iya. ya? Nggak ada waktu liburnya ya? Libur ke pondok malah. Hafal store ya? Iya. Nah ini luar biasanya di sini karena memang ada effort yang luar biasa kan akhirnya sekarang bisa Iya, seperti ini ya, alhamdulillah ya. Terus ceritakan lagi tadi prosesnya. Oke, sampai
SD 4 juz, terus Nggih. SMP SMA, terus seperti apa? Ya. Hafalannya? Alhamdulillah, pertama kan saya mondok di itu Darussalam, tempatnya Pak Selamat bebek goreng, Oh iya, yang oke. pusat Kartosuro. Iya, iya. Ya. Mm-mm. Nah itu sampai kelas 11. 11 ya. Nggih. Nah, kelas 11 alhamdulillah saya sudah selesai ya 30 juz? tiga tahun ya 3,5 tahunan di sana. Oke, itu kelas 11 berarti SMA ya? Kelas 2. SMA kelas 2 sudah 30 juz, sudah nyetor 30 juz. Nggih. Betul. Nggih. Oke. Sekalian ya di sana emang ada jadwal murojaahnya juga. Mm-mm. Jadinya saya pulang Al-Firdaus itu jam 4, nanti di sana setoran pun juga jam 4. Jadinya kadang belum mandi, belum apa itu Nambah belanja di jalan kan? kadang juga di sana duduk langsung ngapalin gitu. Langsung store juga. Di sana kan minimal 1 halaman sekali Iya. store. Ya, Lah itu bisa di nggak? kelas di sekolah itu sudah mikir Malah apa? nggak bisa kalau saya mikirnya oh ya nanti istirahat bisa gitu, tapi tetap beda lah rasanya, itu beda kalau Oke. lingkungannya sekolah sama lingkungan pondok kan beda, Beda gitu ya? tetap ya namanya apa ya, teman-temannya kan juga nggak semua menghafal ya, susah gitu. Oke. Lah makanya saya Oke, saya penasaran tadi. Apa ya, masih siswa tapi sebegitu padatnya waktu itu gitu ya. Itu Arina ini terbebani atau terpaksa atau apa ya namanya, ya masih anak-anak ya, masih remaja itu kan pengen main-main, itu enjoy saja, seneng gitu. Enjoy aja. Nggak merasa terbebani. Maksudnya awal dulu saja, awal pertamanya kok capek, kok nggak ada waktu istirahat ya, seketika Pernah ya? tapi kan akhirnya ya udah terbiasa, akhirnya ya udah. dinikmati, Iya. menghafal kayak kebutuhan, Nggih. menikmati betul ya. Oke. Emang cita-cita dari dulu kan pengen. Menghafal Al-Quran ya. Oke, saya penasaran ketika store 30 juz itu gimana teknisnya? Apakah langsung sehari itu menghafal 30 juz itu? Atau per juz? Iya, per juz. Modelnya per juz ya? Nggih. Oke. Juz nanti ya kalau udah 10 langsung 10 juz gitu. Gitu ya. Terus pernah nggak mungkin di ajang apa, di tes gitu hafalan oleh Iya, kalau di gurunya? pondok saya pernah dites Gus Karim. Gus Karim langsung? Ya, langsung di apa ya? Suruh melanjutkan ayat. Lanjutin ayat tuh, diacak Iya. 30 juz itu ya? Lulus ya? Iya, awalnya dulu kan masih anget-angetnya apa ya, masih baru selesai, belum Jadi belum masih semua, benar-benar- iya belum semua di murojaahin, ya sedikit nyantol, kadang juga lupa gitu, udah biasa. Oke, itu jadi SMA sudah hafal dan akhirnya kuliah di kedokteran. Saya pas ini aktivitas sekarang ini kan menunggu wisuda ya, kedokteran. Itu kan kuliah kedokteran itu banyak. Ya saya dulu pernah punya teman ya, banyak yang stres lah, kadang dia ya tugas itu sangat luar biasa, banyak sekali. Lah yang Arina ini kan tadi masih ada menjaga hafalan Al-Quran, terus masih kuliah yang tugasnya seabrek lah, tugas-tugas di lab dan lain-lain. Itu gimana membagi waktunya ketika kuliah itu? Iya, emang kerasa banget kalau pas kuliah, karena kuliah emang kita kan individual apa ya, terserah diri kita Terserah sendiri. kita, ya. Nah, harus bisa membagi waktu. Kalau saya dulu ingat pesan guru saya yang saat di pondok, pokoknya sehari itu minimal banget itu 1 juz, harus murojaah 1 juz. Murojaah Kita harus sendiri, bisa sendiri itu. harus bisa meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang gitu. Memang meluangkan waktu Iya, ya, meluangkan harus waktu. gitu ya. Tapi ya bisa nggak bisa harus minimal 1 juz, tapi ya syukur-syukur ya bisa lebih. Dan alhamdulillah ini saat pandemi ini kami punya program di Oke. rumah. Nah, punya ide dari awalnya kami ikut simaan ke majelis-majelis gitu. Iya, iya, Nah iya. itu simaannya itu teknisnya kayak apa namanya? Nanti mau kodaman kayak baca di rumah masing-masing. Nanti sampai sana hataman. Nah sebelum doa itu kami suruh baca simaan ya. Oke. Muter Simaan yang gitu lain. ya, Oke. yang lain. Nah dari situ kami punya ide akhirnya membuka program di rumah sendiri. Oke. Nah dulunya kan tiap Jumat Wage hataman, tapi karena ini pandemi
dan nggak bisa mengundang, kan biasanya mengundang teman-teman yang para tadi teman-temannya Firly yang para pencipta Quran, ya mahasiswa. Nah itu UMS tadi ya. Ya karena pandemi kan nggak bisa mengundang. Akhirnya kami mulai bulan April kemarin, alhamdulillah ada program di rumah itu one day 5 juz, 5 juz sehari. Ya 5 juz. itu bagi yang sudah selesai setoran tadi, yang 4 anak awal tadi. Nah untuk yang adik-adiknya one day 1 juz, 1 hari 1 juz. Nah yang tadi 5 juz tadi kan tiap pekan akhirnya bisa hatam. Bisa hatam ya, nah, kalau 1 pekan. Ya, kalau Senin tuh juz 1 sampai juz 5, nanti Selasa 6 sampai 10, selanjutnya sampai hari Sabtu. Itu waktunya siang atau malam tadi? Waktu gimana? Yang tadi hafalan di rumah tadi? Ya itu tergantung kitanya. Dalam waktu 1 hari itu harus bisa 5 juz. Ya. Nah, nanti hatamannya bisa hari Sabtunya atau hari Ahadnya. Nah, kami memang memberi hari Ahad itu nggak ada program itu untuk memurojaah sendiri-sendiri masing-masing. Nah hari Senin mulai lagi itu lagi. Nah nanti bisa laporan di grup keluarga sendiri agar ada yang termotivasi. Oh dia udah selesai, berarti kita harus selesai juga gitu. Luar biasa ya. Jadi waktu alhamdulillah sampai sekarang pun masih jalan itu gitu. Ya secara tidak langsung ya sekalian murojaah. Murojaah ya. Jadi kalau pas kuliah tadi ya di sela-sela kuliah yang sangat padat itu harus menyempatkan waktu murojaah. Itu modelnya murojaah. Jadi Al-Quran dibuka gitu, iya. Terus sambil menghafal begini. Iya. Kalau ada yang salah lihat gitu. Iya. Kadang di storein ke temennya juga kalau emang udah lancar. Direkam maksudnya, direkam. Di storekan ke teman. Maksudnya ada yang nyimak. Iya, ada yang nyimak. Jadi yang temannya nyimak Al-Quran, Arina yang baca. Yang menghafal. Terus gimana tadi? Kuliah di kedokteran sangat luar biasa berat gitu. Kok ini lulus tepat waktu banget cepet ya? Itu gimana resepnya? Tahun 9 bulan. Karena kami emang di FK itu kalau skripsi emang dipermudah sebenarnya. Skripsi dipermudah ya? Nanti koasnya itu kalau koasnya lebih beneran realnya gitu. Nah makanya kami juga udah pada selesai cepet-cepet semua. Iya karena ini pandemi akhirnya ya udah wisudanya lah nanti aja. Ngomong-ngomong nih, IPK-nya berapa nih? Kalau IPK saya enggak, ya alhamdulillahnya berapa ya? Kalau dibilang kumlot sih ya enggak gitu. Tapi tinggi tuh 3,21. Ya udah bagus, kedokteran kok sulit sekali kok. Ya, nanti kita bincang lagi. Saya ke Pak Firly sekarang ya, adik. Ini antara kakak beradik kok rukun banget, pernah berantem nggak sih? Iya, berantemnya bercanda gitu. Memang kalau antar keluarga itu ada grup WA-nya ya? Semua abang ini masuk, masuk. Nah itu di situ kadang berantem di grup diskusi sampai ngotot-ngototan. Alhamdulillah sampai gitu enggak. Jadi selalu rukun begini ya? Oke, ke Pak Firly ya. Tadi sekarang masih kuliah ya? Masih kuliah semester 4 ya? Semester 4. Ini berarti kuliahnya pending ya? Maksudnya daring ya? Online ya, daring. Nah terus ini kalau masalah tadi ada komunitas pecinta Al-Quran ya. Tadi mungkin bisa diceritakan itu yang pendirinya memang itu dari kampus atau inisiasi dari mahasiswa itu komunitas tadi? Dari inisiasi mahasiswa mungkin kan kayak saya punya hafalan, kayak saya juga cinta Quran, ada juga kakak kayak apa ya, orang teman-teman, terus kita jadi komunitas kampus? Enggak. Contohnya kayak misal antar mahasiswa tuh kayak seneng dengan Quran, punya hafalan gitu. Terus kita buat ini kelompok itu. Iya kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu sebenarnya. Terus diajukan ke kampus, alhamdulillah diresmikan sebagai UKM kayak gitu. Berarti Firly termasuk pendiri di situ ya? Enggak sih, saya udah bawa udah aslinya udah ada, iya terbentuk. Terus tadi aktivitasnya ngumpulnya ini pada waktu sebelum pandemi ya, ngumpulnya gimana? Mungkin sepekan sekali, terus apa aktivitasnya? Aktivitasnya kan kayak ada program kerja gitu ya. Nah itu nanti ngumpulnya ya
kayak mengadakan rapat apa diskusi gitu untuk mengadakan suatu acara kayak gitu, atau kita juga kayak ada kayak Quran meeting kayak gitu, jadi antar pengurus MPK sendiri nanti untuk kayak saling simak hafalan, belajar tahsin bareng kayak gitu ada Oke, kayak gitu. oke. Itu pernah pas pandemi ini adakan webinar Al-Quran gitu? Kalau setiap Sabtu pagi tiap sepekan sekali itu ada kayak tasmi Quran gitu di tasmi kayak nanti ada yang membaca hafalan, nanti yang melihat itu menyimak gitu. Gitu kan, karena ini nggak bisa, biasanya kan ngumpulnya di masjid UMS, karena ini pandemi lewatnya Instagram gitu. Oh, Instagram. Iya, live Instagram gitu. Oke. Saya tadi kalau masa ketika di rumah hampir sama ya, store hafalan tadi ke Abah ya. Mungkin diceritakan tadi kan ini SMA kelas 2 hafal 30 juz. Kalau Pak Firly sendiri hafal 30 juznya kapan? Kalau nggak salah store-nya terakhir 3 ya? Kelas 3 kalau saya mundur. Saya agak lama sih soalnya emang ya. Kan biasa kan ikut sering ikut lomba-lomba LKTI itu. Oh, itu ya. menyita waktu di situ. Mungkin di situ. Tapi sama tadi, jadi pas pada waktu proses setoran hafalan itu sekolah jam 4 tadi sama, pondok yang sama ya? Pondoknya Beda. awalnya beda. Awalnya beda? Dia di Al-Fatah, saya di Darussalam dulu, Pak Slamet. Tapi waktu saya kelas 11 tadi selesai, karena di situ emang pondok saya itu murni Quran setelah bawah saya, angkatan bawah saya. Karena saya disambi sekolah kan jadi agak nggak enak sama temen gitu. Akhirnya saya pindah ke pondoknya yang ditempati di itu. Al-Fatah, akhirnya bareng kan. Akhirnya bareng ya, bisa langsung dijemput sekalian oleh Abang ya. Iya. Oke, sekarang tentang tadi aktivitas ya, aktivitas di di kampus, selain aktif di komunitas pencinta Al-Quran, mungkin aktivitas yang lain apa nih yang sifatnya mungkin ilmiah? Saya ikut sebelumnya atau senam gitu? Iya, Research Management Center, jadi kayak Research Management Center. Iya, kayak ilmiah gitu. Nanti kayak mengadakan acara kayak LKTI, karya tulis kayak gitu. Iya, penelitian begitu. Dulu ketika SMA juga suka ya? Iya, alhamdulillah. Itu pengalamannya tentang ini dunia penelitian sampai lomba tingkat apa dulu? Nasional pernah. Nasional pernah? Iya, ya? juara 1 kalau nggak salah. Juara 1? Itu menang apa dulu? Kelompok ya? Iya, kelompok. Oh, masih ingat kelompoknya siapa dulu? Masih ingat. Ini kan bisa enggak? Lihat ya gitu. Oh, sampai juara itu ya? Iya. Itu sejauh mana di Albitus kan memang kita tahu sendiri ya, siswa memang diajak untuk jiwa inquiry istilahnya, jiwa riset, jiwa kemauan untuk bertanya, kemauan untuk menganalisis persoalan itu kan sangat dikembangkan. Itu sejauh mana ketika dulu sekolah di SMP atau SMA Al-Firdaus merasakan pembelajaran yang mungkin berbeda, mungkin pengalamannya gimana ya, mungkin sampai sekarang masih bisa dipakai ketika kuliah gitu, merasa jadi tampil bicara di depan beranilah mungkin, terus kreatifnya tumbuh, jiwa-jiwa inovasinya gitu, mungkin pengalaman. Kalau ya dulu di Everdays itu sebelumnya saya suka di Everdays kan kedekatan antara siswa sama guru kan sangat dekat gitu ya. Terus juga misal kalau kita kurang tahu di HA di bidang apa gitu, bisa kayak langsung ke gurunya tuh kayak, jadi kita karena saking dekatnya tuh jadi kayak kita enak gitu mau tanya-tanya, iya kayak gitu. Jadi kan tumbuh karena keingintahuan kita besar, jadi bisa tanya sama guru ini bagaimana gitu. Terus nanti diajarkan gitu, enaknya di situ. Tadi pengalaman yang lomba riset tadi, karya tulis ilmiah. Ya itu kan kita kelompok, terus kayak ada guru pembimbing gitu. Kalau guru pembimbing kami dulu kan namanya Mas Dimas. Oh gitu. Ya, Mas Dimas. Terus ya itu mengajarkan kami kayak gitu. Sekarang dulu temanya apa dulu? Dulu lupa. Apa ya? Kalau temanya lupa. Kalau kami ngambilnya kayak tentang ini, baterai ramah lingkungan. Baterai ramah lingkungan. Yeah. Itu bisa mengantarkan juara 1 ya? Iya, alhamdulillah. Oh, keren sekali. Oke.
Sampai sekarang untuk pengalaman itu kan sangat berharga. Di kuliah tadi juga ini ya, aktivitas yang riset ikut tadi ya. Iya. Pengalaman lomba yang di Kalau kampus ini? kampus alhamdulillah kemarin juga juara 2 lomba Krenova Surakarta tahun 2000. Iya, kreativitas dan inovasi apa ya? Kepanjangannya apa gitu, pokoknya kayak karya tulis juga. Tingkatnya ini apa namanya? Masyarakat umum. Jadi kan mahasiswa, jadi dianggapnya masyarakat umum gitu. Pemkot yang ngadain, Pemkot Surakarta. Oke, mungkin saya berkembang sedikit. Seusia kalian ini kan sekarang ini apa ya, termasuk sosok seperti kalian ini langka gitu ya. Artinya sekarang ini kan dunianya sudah sangat luar biasa gitu ya. Tapi seusia Anda ini kan dengan waktu yang mungkin ya padat, apa, jadwal kuliah, jadwal aktivitas yang lain, terus masih menjaga hafalan Al-Quran, itu ada nggak sih, ini bicara dari ini ya, ada sih keinginan kayak misalkan apa mengikuti dunia luar misalkan ya, dari sisi ini apa namanya, misalkan kalau wanita kan biasanya masalah pakaian misalkan ya, selalu mengikuti perkembangan tren yang ada. Terus mungkin dari sisi pergaulan, katakanlah kemajuan teknologi informasi ini kan sangat pesat. Nah itu seperti apa sikap kalian sih menghadapi modernisasi gitu loh ya, tapi tetap menjaga istilahnya kesolehannya kita gitu. Itu seperti apa, mungkin dari Pak Firly dulu ya, apakah ada keinginan itu lihat cewek-cewek begitu ya, yang katakanlah apa ya, kayak senang-senang aja gitu ya, tapi kadang nggak mikir masa depan gitu kadang. Nah itu gimana supaya mungkin apa ya, sobat yang lain itu bisa terinspirasi dari kalian ini, gimana? Kalau saya sih lebih apa? Untuk mengikuti kayak gitu kan, alhamdulillah kan mungkin dari kecil kan udah tertanam kayak gitu ya. Selain karena dari kecil kan udah ditanam akidah yang kuat dan iman yang kuat kayak gitu. Jadi ya nggak ada keinginan sama sekali gitu ya. Kalau untuk itu kayaknya alhamdulillah ada. Nonton TV aja nggak pernah. Kalau nonton TV ya masih, kalau untuk kayak terlalu kayak apa ya, ngikuti tren ya, lagu yang lagi populer sekarang juga nggak tahu, lagu yang trending nggak tahu. Makanya kali kan diajarkan untuk kesederhanaan ya. Nah ini loh, ini kan langka gitu. Sekarang kan dunia sekarang lagi apa trennya drakor, drama Korea. Itu sama sekali nggak tahu ya. Kalau drakor masih tahu. Saya masih tahu. Ya tapi juga remaja lah. Oke lah ya, maksudnya iya. Itu pertanyaan saya. Kalau ikut kayak gitu tetap sebatas apa? Sebatas apa ya? Sebatas apa? Biar tidak apa ya, kudet apa ya, mengikuti tapi tidak sampai berlebihan. Oke. Ada nggak sih gini misalkan ya, karena kan hafal 30 juz ini ya. Terus ada nggak sih yang ketika berpikir pengen kayak jadi remaja yang bukan remaja sesungguhnya, maksudnya remaja yang kayak yang di luar-luar, yang agak mungkin sedikit hura-hura itu, tiba-tiba hafalannya langsung lenyap. Itu pernah nggak merasakan, misalkan apa, punya pikiran-pikiran yang mungkin sedikit nakal tanda kutip gitu, terus hafalannya jadi hilang, itu pernah nggak mengalaminya? Pernah. Itu emang Apa kan karena emang kalau itu sebenarnya kan gini, Kak, hafalan Quran kan emang kayak sangat mudah lepas gitu. Yeah. Kalau kata hadis Nabi itu, iya, kata hadis Nabi itu kayak apa namanya, unta yang udah diikat, tapi itu untanya langsung lari gitu, kayak sangat mudah lepas pokoknya gitu. Nah, kalau talinya lepas kan langsung lari kayak gitu. Makanya itu emang bener-bener kayak harus menjaganya itu, jaga dari dalam dan dari luar kayak gitu, kayak gitu. Memang sekali kalau udah apa ya, neko-neko itu ntar bisa Neko-neko sedikit langsung hilang ya. Iya. Jadi selalu kita, hati kita, pikiran Iya, kita, perasaan kita fokus ke ini ya, masalah religiusitas terjaga betul ya. Itu luar biasa loh.
Oke, saya ingin penasaran ya, mungkin bisa menginspirasi yang lain. Aktivitas ibadah sehari-hari, misalkan puasa Senin Kemis masih dilakukan. Ya, kalau keluarga kami emang kayak dari kecil-kecil pun juga udah diajarkan Senin Kamis. Iya. Senin Kemis puasa tuh sampai sekarang. Iya. Oke. Terus kalau ibadah yang sifatnya kalau wajib jelas ya, yang sunnah misalkan sholat malam itu terus. Alhamdulillah Sholat kalau tahajud. kalau tahajud, bangun. alhamdulillah kalau tahajud bapak abah Selalu bangun tengah sholat. malam, iya bangun tengah malam sholat abah itu. Itu. Itu kan pengaruh doa ayah itu. kan Iya, doa orang tua, amalannya orang tua itu lebih. bisa jadi kalian Iya, cepat karena- ini karena doa dari abah ya. Iya, doa dari abah. Oke. Jam 12 itu udah bangun tuh wiritan gitu Iya. sampai Dan Dikir kayak gitu. pikir. sampai subuh. Ya biasanya sampai selesai berapa ribu anu baru. Oh, nah kalian bisa tahu berarti terbangun juga. Kadang kebangun, kadang juga dapat cerita-cerita gitu. Oke, dari abah itu yang Iya. akhirnya bisa mendidik 8 anak ini yang luar biasa gitu ya. Oke, terus masalah aktivitas ibadah, mungkin ada amalan lain nggak sih bisa menjaga tadi hafalan, terus apa ya, karir pendidikan sekolah juga baik, beasiswa terus, apa sih amalan hebat apa yang Kalau Bisa di- kata abah gini, pesan dari nenek gitu, dari ibu abah itu memenuhi hajat orang lain gitu. memenuhi? Hajat, jadi memenuhi apa ya? Keinginan orang lain. Kalau Jadi misalkan ada yang jualan atau nawarin ke kami, Ya udah. kami kalau tidak membutuhkan pun tetap membeli kayak gitu. Iya. Oh, jadi istilahnya membahagiakan orang lain. Iya, begitu bagian orang Memenuhi lain. hajatnya orang Iya. lain. Meskipun kita kayak sebenarnya nggak butuh, Iya, gitu. iya. Tapi ya untuk menyenangkan orang lain Iya. kita beli. Iya, Ya, gitu. kalau menyenangkan orang lain kan kan- kita juga akan dimudahkan. Iya, mudah. Kuncinya itu ya. Iya. Ah, iya, iya. Oke. Itu. Mungkin ada yang lain. Terus alhamdulillah sedekah juga mempermudah rezeki. Mungkin kami dari beasiswa kan karena amalan sedekah kita kayak gitu, orang tua begitu. Iya. Terus kalau misalnya tadi kamu kayak uang saku tadi beasiswa nggak dapat ya, hanya program kuliah. Iya, programnya. Terus tapi nggak pernah minta abah ya? Iya, Enggak, sejak kami alhamdulillah. kuliah udah nggak ada sangu dari orang Orang tua. tua enggak. Orang tua los gitu ya? Iya. Jadi saya kalau Iya, los. iya. Sengaja Terus kayak biar dapatnya- kami mandiri. Dapatnya kalau Firly dibantu oleh Arina. Iya, Ya, Kakak. alhamdulillah saya Emang banyak uang sakunya? alhamdulillah awal masuk lulus SMA itu kan Ah. langsung dipanggil Eyang Aminah buat ke Aroyan. Nah itu Oh. di situ benar-benar nggak boleh bayar, nggak bayar. Oke, oke. Nah itu pertama, dan saya alhamdulillahnya tuh ditawarin 5 pas lulus SMA itu, salah satunya Aroyan. Mhm. Kemudian temen Abah juga suruh tempatnya sekitar kampus, Mhm. dan itu tidak boleh bayar. Oke. Kemudian tempat kosnya Bu Titi salah satunya. Oh ya, Bu Siti Rohimah. Bu Titi, ya benar. Oke, ya. Bu Titi. Oke, Nah, oke. dan sama di Al Muayyad juga. Al Muayyad, ya. ya, oke. Al Muayyad, dan satunya lagi tadi di Aroyan. Aroyan ya. Nah, karena bingung juga, karena milih 5 nggak mungkin saya masuk tinggal Ya. di 5 tempat gitu kan. Akhirnya Luar biasa. iya kami tawaran. akhirnya kami memilih yang di Aroyan Aroyan dekat karena kampus. ya karena Ya. juga di situ kan lingkungan pondok juga. Pondok juga. Dan ya alhamdulillahnya sana kami juga walaupun di sana ada apa ya, kalau lingkungan pondok kan kita bisa menjaga Qur'annya juga. Betul. Iya, Kondusif ya buat iya. hafalannya. Dan alhamdulillah itu juga sebelum masuk ke Aroyan pun saya dan kakak dulu pernah ke Al Muayyad. Iya. Karena kan lulus SMA ke masuk kuliah itu ada jarak. Biasanya kan libur apa ya, belum Ya, belum masuk belum langsung masuk ya. kan, ya, sekitar berapa bulan gitu. Ya, nah Ah. itu kami di Al Muayyad itu 41 hari, 41 kali hataman. 41 hari, 41 Ya, kali. saya tiap hari itu hatam. Masya Allah. Tiap hari hatam, nanti mulai ngaji juz 1 itu ba'da maghrib, ntar selesainya ba'da asar. Oke. Tiap hari, dan itu harus puasa. Maghrib 12 jam ya? Nggih. Nah,
nanti kalau kepotong sehari pun dia nggak puasa, nggak baca, ulang dari awal, mulai dari hari pertama. Gitu ya. Nah, ya, mau nggak mau ya kita jadinya ya alhamdulillah lancar itu terus lancar terjaga 41 dan dari situ pun kami alhamdulillah terbantu apa ya Dapat beasiswa rezeki. iya biasanya ngalir, alhamdulillah. terus alhamdulillahnya ya Allah itu emang ya pastilah janji Allah itu emang kayak gitu. Kalau kita mendekatkan kan kita akan dunia itu akan kepegang juga. Itu Pegang, benar ya. gitu. Itu bener-bener Nah, benar hadis itu iya. bener-bener. Dan dari situ saya masuk pun pertama yang beasiswa itu Aroyan, kemudian saya dapat beasiswa dari dihubungi langsung dosen FEB UNS. Itu ada donatur yang mau bantu tiap semesternya. Oke. Tiap semesternya. Terus kemudian ada lagi Eyang Aminah itu pun juga selain mengasih pesantren yang tanpa bayar dan juga memberi uang sangu kepada saya per bulan. Oke, yang Aminah sampai sekarang. Enggak sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Terus juga alhamdulillah ini lulus Kuliah. lulus kuliah. Saya sudah ditawarin nanti kalau koas itu Sambil ngajar. dikasih uang sangu juga. Uang sangu Sama? per bulan sama orang tua cutting saya, tingkat tingkat saya mulai bulan depan ini dan juga ada apa lagi Yang tahfidz. oh ya beasiswa tahfidz juga alhamdulillah per bulan itu juga ada Wah, pas kuliah itu pendapatannya bidik mungkin misi yang- juga gitu dan terakhir itu bidik misi alhamdulillah saya kan bidik Iya, misi bidik juga. misi. ya juga itu kan dapat. juga dapat uang sangu per bulan per Oke. semester. Wah, ya berlimpah-limpah nih. Iya. Bisa Bisa banget. ngasih ke Alhamdulillah per bulan ngasih ke dia sama adik lagi. Masih bantu adiknya lagi. Iya. Padahal kan- belum kerja ya. Apalagi kalau sudah kerja udah praktek. Ngeri. Alhamdulillah juga itu bantu ngajar di anaknya Dokter Nana. Dokter Nana. Tiap Oh, Dokter Sabtu. Nana Alfredas. Iya. Iya. Karena pandemi ini kan udah Hafalan juga? Iya. Oh, gitu luar biasanya. Jadi benar-benar sudah merasakan kalau kita dekat dengan Allah ya. Iya. Dekat dengan Bukti Al-Quran nyata. itu rezeki kayak Mengalir terus Iya. ya. Itu sampai nggak pernah lihat rekeningnya ya. Atau apa itu ya. Nah Pak Firly ya, ini kan meskipun beda kampus itu tapi sama-sama di farmasi ya kalau nggak salah. Pak Firly apa ini? Iya, farmasi. Iya, Farmasi. Bedanya dengan kedokteran apa sih? Ini sama ya sebenarnya dari sisi mata kuliahnya hampir sama ya. Kalau farmasi lebih ke obat-obatnya. Oh, obat-obatnya ya. Iya. Oh, gimana kesulitan di sana merasakan ini enggak? Tadi kalau kedokteran tadi kan ternyata gampang-gampang saja bisa menyelesaikan waktu studi dengan tepat, hafalan terjaga. Nah, kalau Pak Firly, farmasi ini gimana tantangan ke depannya? Farmasi itu, kayak banyak tugas gitu, laporan praktikum banyaknya gitu. Oh, terus Kalau alhamdulillah ya tetap bisa ngikuti ya? ya mengikuti, bisa ikut lomba kayak gitu. Ya, nilainya juga Alhamdulillah nilainya. Berapa nilainya? Alhamdulillah kumlot. Kumlot. Iya. Oh, itu. Jadi kan bisa akademis oke, Iya. akademis juga hebat. Ya, Ya. dan- Oke, karena kita terbatas oleh waktu, saya mungkin pengalaman di sekolah dulu di Alfredos ya. Tadi ternyata sosok Eyang Aminah ya. Eyang Aminah kan kita tahu pembina Yayasan Lembaga Iya. Pendidikan Al-Firdaus yang punya asalan juga gitu ya. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan kan sangat luar biasa. Dengan pesantren, dengan ya sekolah-sekolah ya. Bahkan tidak hanya Al-Firdaus tapi sekolah-sekolah Islam di Solo pun juga mendapat bantuan dari sosok Eyang Aminah ya, yang sekarang ini ya alhamdulillah masih hidup, masih segar juga. Nah, oke, saya bicara pengalaman di sekolah dulu di SMP SMA Al-Firdaus ya. Mungkin iklim pembelajaran ya. Tadi Pak Firly sudah cerita ke saya tentang kedekatan guru dengan siswa ya. Kalau Arina mungkin merasakan dulu pembelajaran di Al-Firdaus seperti apa ya, mungkin beda nih kayaknya kayak dengan sekolah-sekolah lain gitu. Ya sebenarnya hampir mirip juga. Iya. Ya Firly maksudnya emang karena di sana dekat dengan guru dan siswa, akhirnya kan kami juga
bakat apapun kayak terasah di sana. Oke. Lebih terasah ya, alhamdulillahnya ya. Ya guru itu mengetahui bakat siswanya masing-masing gitu. Nah di situ Oke. saya sukanya ya di situ. Iya. Kalau teman-temannya sampai sekarang masih suka kontak-kontak nggak? Iya, Komunikasi? kadang juga kalau ayo kumpul kalau pada libur kuliah gitu Kumpul, ya? atau buber gitu biasanya Oh, pernah buber. gitu ya? Ya, tapi karena ini pandemi kan, aduh gimana nih belum belum bisa kumpul lagi. Kalau Pak Firly juga satu angkatannya masih suka Iya masih. kontak. Ada grup WA mungkin ya? Iya ada. Kemarin itu pas Ramadan itu ngadain ini kayak pembagian jus juga gitu biar teman-teman juga tetap kayak kita kayak ngaji bersama gitu loh, kayak nanti dibagi satu orang satu jus kayak gitu, nanti ngaji terus nanti di akhir ada doa khataman kayak gitu. Ada dua. Iya jadi tetap Hmm. ini. Jadi oke, ini saya bicara ini ya, coba pertanyaan. Memang ketika anak-anak ya, kadang dunia pendidikan sekarang yang namanya ini ya, tren pendidikan yang sekarang anak usia dini itu kan untuk kemampuan kayak menghafal, kayak calistung, baca tulis itu kan sebenarnya nggak boleh diajarkan ya. Tapi kayaknya itu kan beda kayaknya kalau kita menghafal Al-Quran, bener ya? Artinya kok anak ketika ya sama-sama tulisan, sama-sama membaca, tapi membaca Al-Quran beda dengan membaca teks-teks biasa yang lain gitu. Itu pendapat kalian gitu ya? Apakah ketika usia TK, usia PAUD gitu, SD itu ketika terus diforsir menghafal Al-Quran itu menurut kalian itu positifnya yang tadi kan kalian sudah merasakan positifnya luar biasa. Untuk anak-anak sekarang itu bagaimana? Apakah nanti sangat terbebani oleh ataukah melihat potensi anak itu? Kan misalkan kemampuan menghafal orang kan beda-beda. Nah, seperti apa mungkin untuk adik-adik atau mungkin untuk anak-anak yang sekarang yang orang tuanya pengen banget bisa anaknya hafal Al-Quran, apakah sejak TK PAUD harus di-drill terus begitu? Atau bagaimana? Ya, Kan tadi sebenarnya- saya hubungan dengan konsep pendidikan sekarang bahwa anak usia dini nggak boleh ditarget dengan hafalan-hafalan, tapi ini bicara yang umum ya, artinya yang teks-teks umum, bacaan-bacaan buku yang lain. Tapi kalau Al-Quran mungkin ini beda ya. Nah, bagaimana pendapat? Ya kalau itu kembali ke orang tua, misalkan orang tuanya kalau mendukung ya alhamdulillah anaknya juga bisa, Bisa, ya? dan kalau mengajarkan untuk anak kecil itu sebenarnya lebih mudah. Oh, malah mudah? Iya, kalau mengajarkan itu? Al-Quran nggih. Oh. Sebenarnya kayak apa ya? Belum banyak pikiran gitu. Kalau mengajarkan yang udah sepuh-sepuh kan emang harus ekstra gitu. Ekstra. Ya, lebih ekstranya lebih baik emang dari kecil. Dari Ya, tadi. dari kecil udah dididik Qurannya, nanti emang selanjutnya nanti dia bisa akan merasakan kenikmatan sendiri. Nikmatnya. Gimana kalau pas kan tadi ngajari anak-anak TK itu gimana metode yang diterapkan? Ya, tadi kayak didiktein. Oh. Nih, nanti kami yang bacakan, nanti terus sana yang ditirukan. ya ulang-ulang. Itu sudah dituntut ini pelafalannya, Ya. makhraj gitu sudah ya. Ya, pertama ya dari awal abata dulu kalau emang Iqra itu? Ya, Iqra dari kalau sana. Oh, dari ngajari Iqra dulu ya, 1 Kalau sampai emang 6. sana belum bisa bener-bener dari nol, berarti ya emang dari Oh. belajar huruf dulu. Tapi Oke, kalau oke. udah baru coba baca Quran atau nanti hafalannya mulai dari juz amma gitu. Oh, lebih mudah ngajari Iya. anak-anak. Itu apakah ini tentang tadi bicara kecerdasan anak kan beda-beda. Itu nanti hasilnya juga berbeda ya, kecepatan menghafal. Itu tergantung ya anaknya dan gurunya yang sabar nih. Pada dasarnya kan sebenarnya Al-Quran itu kan mudah. Mudah, ya. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal mudzakkir. Sebenarnya kan Al-Quran itu Allah turunkan itu memang sangat mudah untuk dihafal, untuk dijaga gitu. ya. Siapapun gitu. Nggak peduli. Kalau dari kecil mah lebih baik. Jadi Al-Quran kan kalau kita menghafal nanti di kayak di saraf-saraf otak gitu kan kayak akan gimana ya? Jadi kayak memantik untuk kecerdasan tersendiri begitu. Oh. Sebenarnya begitu. Dan dibiasakan mendengarkan murotal Murotal nanti gitu. akan
kebiasaan sendiri. Tiba-tiba menghafal gitu kan bisa. Kalau mau tidur kami kan juga menyetel murotal kalau mau tidur sampai bangun tidur. Iya, bukan di setel di telinga tapi di langsung sound gitu. Nah, di rumah iya. Ya, jadi di rumah itu mesti murotalan ya? Iya. Nggak pernah musik gitu ya? Iya. Nggak pernah, makanya tadi lagu-lagu yang sekarang nggak tahu ya. Oh gitu ya, segitu ininya ya, Iya. menjaga ya. Ya, waktu tidur kan kami juga tetap mendengarkan Quran gitu sampai bangun. Oke. Ya, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ya. Oke, mungkin pesan kepada adik-adik ya yang ini sekarang sedang sekolah lewat daring online. Ini mungkin kepada para siswa Al-Firdaus tentu ya yang sekarang masih duduk di SMP, SMA, terus juga ada yang masih TK, SD gitu ya. Sekarang Al-Firdaus ini kan menuju sekolah internasional dengan nama Al-Firdaus World Class Islamic School dengan menggandeng IB Internasional Baccalaureate itu. Nah ini kan program-programnya memang kita tidak lepas yang kita sekolah Islam ya, sekolah Islam bicara tentang pendidikan ansih, benar-benar kita mencetak generasi yang hebat untuk bisa nanti ya bisa kayak kalian lah ya, profilnya kayak kalian semua ya agamanya kuat tapi pendidikannya juga kuat kita itu. Terus nah sekarang internasional ya memang mau tidak mau kita yang harus bisa mewarnai dunia ibaratnya dengan keislaman kita, dengan Al-Quran kita. Al-Quran benar-benar membuming ya. Mungkin pesan kepada adik-adik tingkat ya, itu dari Arina dulu supaya belajar kita itu mudah, dipermudah juga oleh Allah itu ya, itu seperti apa ya kiat-kiatnya mungkin ya yang dialami tadi akan Arina punya kiat dalam sehari itu seperti apa belajarnya mungkin ya, ibadahnya, terus aktivitas tadi yang menarik kuncinya juga menyenangkan orang lain, artinya memenuhi hajatnya orang lain. Nah mungkin disampaikan pesan untuk adik-adik tingkat. Iya, yang pertama ya kita emang harus di samping kita belajar yang sungguh-sungguh, kayak bisa membagi waktu juga untuk ngajinya atau mendekatkan diri kepada Allah dan banyak-banyak beramal, amalan apapun yang kita istiqomahkan tuh insya Allah nanti akan berbuah hasil gitu. Nah, apapun yang Allah itu emang benar-benar janjinya. Nanti kalau kita udah dekat dengan akhirat, nanti dunia itu akan kepegang pastinya. Makanya kita juga tidak bisa cuma berusaha saja, tapi tetap berdoa, minta doa restu dari orang tua, pastinya itu akan benar-benar kerasa nantinya. Oke, luar biasa. Pak Firly, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya semua yang kita lakukan kita niatkan untuk ibadah, untuk tetap karena Allah. Kita belajar, kita mengaji, kita melakukan apapun itu niatkan semua karena Allah. Selain itu maksimalkan potensi yang kita miliki, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sebuah anugerah, itu sebuah kenikmatan tersendiri. Kita memang harus maksimalkan itu, belajar sungguh-sungguh, mengaji, menghafalkan Al-Quran, dan tetap meminta doa restu kepada orang tua, terlebih kepada guru-guru kita semua. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Arina, terima kasih sama-sama. Pak Firly. Saya sendiri sangat bangga, terharu, mudah-mudahan anak-anak kita ya bisa seperti kalian ini ya. Jadi tadi saya katakan ahli Al-Quran, tapi juga dengan keyakinan bahwa dunianya akan dapat gitu ya. Oke, demikian sobat edukatif dimanapun berada, bincang-bincang kita di acara Ruang Edukasi di channel Al-Firdaus World Class Islamic School bersama tamu-tamu yang sangat luar biasa, anak-anak berbakat, anak-anak yang menurut saya langka begitu ya, yakni Pak Firly yang sekarang masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program beasiswa Fakultas Farmasi semester 4, dan juga dengan
Arina Al-Haq ya, yang sekarang sudah lulus sarjana kedokteran, tinggal nanti koas. Dan tadi sudah diceritakan luar biasa kiprah dan prestasinya. Dan ini saya tadi mendengar langsung bahwa, dan kita semua mendengar bahwa memang peran orang tua itu sangat mutlak, sangat vital, di mana tadi Abah Aksin ya, yang selalu mendoakan, selalu bangun malam, selalu mengajarkan anak-anak puasa, hafalan dan lain-lain. Itulah saya kira kuncinya. Orang tua, anak yang hebat lahir dari orang tua yang hebat, dan lingkungan pendidikan yang hebat, dan juga lingkungan sekolah juga yang hebat, yang pas sesuai dengan anak-anak, potensi bakat anak-anak, dan tentu nantinya akan juga mendapatkan lingkungan kerja, bahkan nanti lingkungan keluarga mereka juga akan membangun keluarga yang juga insya Allah ahli Al-Quran, dan tentu bisa mengantarkan bahagia dunia dan akhirat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Imam Subhan pamit undur di acara Ruang Edukasi persembahan dari Al-Firdaus World Class Islamic School. Sampai berjumpa lagi dengan para narasumber atau tamu-tamu yang lain yang insya Allah bisa menginspirasi Anda semua, menginspirasi sobat edukatif semuanya. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.